Persahabatan bagai kepompong. Halo adik-adik, apa kabar? Aduh, lo lagi nyanyi lagu dulu tadi. Oke, adik-adik, berhubung tadi lo nyanyi soal persahabatan, hari ini kita akan merenungkan sama-sama mengenai sahabat. Ada yang buruk dan ada juga sahabat yang baik. Nah, gimana tuh ya? Nanti kita akan bahas sama-sama. Sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa dulu ya. Bapa dalam kerajaan surga, kami ucap syukur pada hari ini kami sama-sama mau merenungkan firman Tuhan. Biarlah adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan ini dan juga hamba sendiri dapat sama-sama belajar, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang menyertai dalam pembelajaran renungan hari ini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Hari ini bertemakan sahabat yang buruk atau sahabat yang baik. Mengenai sahabat, mari kita sama-sama buka dari kitab Amsal pasal 18 ayat yang ke-24. Amsal 18 ayat yang ke-24. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Dari ayat tersebut, itu berdasarkan realita fakta sampai masa kini loh adik-adik. Bukan cuma pada masa penulisan Alkitab zaman dulu, tapi realitanya sampai sekarang. Ternyata ada sahabat yang mendatangkan kecelakaan bagi kita. Misalnya gimana sih kita tahu sahabat itu yang buruk gimana? Sahabat yang buruk, yang paling pertama, paling ketara sekali, tentu dia menjauhkan kita dari Tuhan Yesus. Jadi kalau adik-adik punya sahabat yang udah ngapain sih ke gereja, ngapain sih baca firman Tuhan, ngapain sih renungan, hati-hati loh deh adik. Itu contoh sahabat yang buruk, menjauhkan kita dari Tuhan Yesus. Juga kalau memberi masukan, memberikan nasihat-nasihat, itu juga yang bertentangan dengan firman Tuhan. Itu contoh yang pertama. Yang kedua, kita tahu dia itu sahabat yang buruk. Jelas dia bisa mengecewakan kita. Mengecewakan kita. Menusuk kita dari belakang. Kemudian ngegosip, ngomongin kita tuh hal-hal yang buruk-buruknya dari diri kita. Jadi kita tuh selalu negatif aja di hadapan dia. Itu sahabat yang buruk. Kemudian yang ketiga, mencari keuntungan dia sendiri, bukan keuntungan kita, keuntungan dia pribadi. Jadi saat kita senang, lagi banyak uang gitu ya adik-adik, teman banyak yang datang, sahabat banyak yang datang. Tapi bagaimana saat adik-adik sedang sakit parah misalnya, bahkan lagi kesulitan. Nah, di zaman pandemik ini ketara sekali dah tuh, sahabat yang buruk, sahabat yang baik. Kalau sahabat yang buruk, adik-adik punya sakit COVID, nggak akan dia tanya butuh apa yang dibutuhkan. Butuh doa kah? Butuh donor darah? Butuh vitamin?
nggak ditanya tuh, dia cuek-cuek aja adik-adik kenapa-kenapa. Itu sahabat yang buruk. Kemudian kita mau lihat, ternyata bukan cuma ada sahabat yang buruk, ada sahabat yang baik. Kita sama-sama buka Amsal 17 ayat 17. Amsal 17 ayat 17, jadi masih kitab Amsal. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Nah, ini yang mesti adik-adik pegang. Jadi, sahabat yang baik, yang dekat dengan adik-adik, itu seorang sahabat yang menaruh kasih setiap waktu, menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Jadi saat adik-adik dalam kesusahan sekarang nih, kamu butuh apa? Oh, butuh didonor darahnya ya? Iya, saya cariin deh donornya. Iya nih, saya cariin deh vitamin. Kamu butuh apa? Oh, butuh makanan enak ya buat COVID. Dikasih makanan. Udah, kamu nggak usah bayar. Kayak gitu loh adik-adik. Sahabat tuh sampai begitu. Kalau dari pengalamannya kakak, sahabat itu kelihatannya kalau masih adik-adik masih SD, SMP ya, itu justru sahabat yang baik itu justru adalah teman berantem. Itu dari pengalaman kakak. Teman berantem, zaman sekolah berantem mulu. Kalau sesama cowok pukul-pukulan. Ntar kalau misalnya kakak berantem sama anak perempuan dicubitin terus. Nah, itu contohnya sahabat yang baik tuh. Nanti begitu reuni, begitu kuliah dah, nggak jauh-jauh. Begitu kuliah atau di masa-masa kerja, oh dekatnya karibnya luar biasa. Mau sahabat cewek, mau sahabat cowok, sahabat apa? Baik banget dah, deket banget dah. Pokoknya nanya kabar terus, nggak mau lost contact. Jadi ini adik-adik misalnya nih, pindah sekolah. Kalau temen mah ya udah lost contact. Tapi kalau yang namanya sahabat yang baik, bukan sahabat yang buruk, nggak akan lost contact mau pindah sekolah juga. Mau berapa kali pun pindah sekolah, SD pindah sekolah, SMP pindah sekolah, SMA pindah sekolah. Kalau dari zaman SD udah sahabat dekat, terus sampai tak lekang oleh waktu. Nah, jadi sahabat yang baik itu gimana? Yang pertama, tentunya tidak mencari keuntungan sendiri. Jadi persahabatan yang tulus itu terjadi karena hati. Bukan karena adik-adik itu tenar, atau adik-adik itu punya harta yang melimpah. Enggak, dia nggak lihat tenarnya adik-adik sama harta. Dia lihat pribadinya adik-adik. Hati karakternya gimana? Cocok nggak? Kalau cocok, oh ya kita sahabat. Ada yang saling mengisi gitu loh. Itu namanya sahabat. Yang kedua, sahabat tuh saling memberi, saling menerima. Jadi mesti ada kerelaan hati untuk menasehati, untuk dinasehati juga. Jangan cuma menasehati, tapi nggak mau dinasehati. Itu bukan sahabat namanya, itu adik-adik curang. Masa nggak mau dinasehati? Jadi kalau yang namanya sahabat tuh pasti mau menasehati adik-adik. Kalau adik-adik ada salah, pasti dia tegur. Itu juga mendoakan dan didoakan, ya. Jadi bukan cuma adik-adik mendoakan sahabat itu, tapi sahabat itu juga mendoakan adik-adik. Nah, jadi mendoakan dan didoakan. Kemudian juga yang ketiga, mau berkorban. Seorang sahabat menyediakan dirinya bagi sahabatnya, baik waktu, pikiran, dan tenaga. Jadi waktunya adik-adik ada susah nih, dia nemenin terus. Adik-adik curhat, dia dengerin terus. Bisa lupa waktu, habis tenaga, habis pikiran, semuanya habis. Itulah sahabat. Kemudian tidak memaksakan kehendak. Jadi dia dengar pendapat adik-adik. Oh, saya sih nggak begitu. Jadi beda pendapat nggak masalah. Kalau kamu begitu, aku begini.
Tapi kan jadinya ada dapat masukan, oh ternyata dari si A dapat masukan begini, dari si B masukan begini. Oh, masukannya baik-baik ya. Itu sahabat yang baik. Kemudian, tentunya sahabat yang baik itu sahabat yang menerima adik apa adanya. Kelemahan, kekurangan, kekuatan atau kelebihan karakter adik-adik. Jadi adik-adik lemahnya dalam karakter apa? Kuatnya dalam karakter apa? Oh, dia bisa terima apa adanya. Oh, itu emang diri kamu. Gitu. Itu sahabat yang baik. Kemudian, sahabat itu memaksimalkan potensi sahabatnya. Sekalipun tidak menguntungkan buat dirinya sendiri. Jadi kakak nih, oh kamu punya potensi ini, tapi ternyata itu tidak menguntungkan kakak. Kamu baiknya begini, bakat kamu begini, kamu kembangin begini, tapi ternyata itu sebenarnya nggak menguntungkan nih. Tapi tetap mesti ngomong, kamu potensinya begini. Itulah sahabat tuh. Jadi dia ngomong, tahu adik-adik kuat lemahnya di mana. Yang jelas, seorang sahabat memberi dukungan dan saran yang baik demi sahabatnya. Demi sahabatnya dia pikir tuh, aduh, berikan dukungan apa nih? Kasih saran apa nih? Tentu sarannya saran yang membangun karakter adik-adik. Sekali lagi, sahabat yang baik itu pasti lebih mendekatkan adik-adik kepada Tuhan. Ayo kamu udah ini belum gereja online, udah ibadah online belum, udah renungan belum? Dia pasti akan begitu. Nggak akan menjauhkan adik-adik dari Tuhan deh, pasti adik-adik akan dituntut untuk dekat sama Tuhan. Tapi yang jelas, memang kadang-kadang kita agak sakit hatinya juga sama sahabat. Mau dia sebaik apapun, tetap namanya sahabat itu sesama kita juga manusia nih. Ada salahnya juga nih, kadang-kadang bikin sakit hati nih. Jadi makanya yang namanya sahabat yang paling baik, yang paling the best, tentu adalah Yesus. Tuhan Yesus itu adalah sahabat terbaikmu dan juga sahabat terbaik kakak. Yohanes 15 ayat 13 berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Itulah Tuhan Yesus. Yesus telah memberikan nyawanya untuk kita, sahabat-sahabatnya Tuhan Yesus. Jadi kita itu sahabat-sahabatnya Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus mau rela mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus kita dari dosa. Jadi sudahkah adik-adik menjadi sahabat yang baik? Sudahkah bersahabat dengan Tuhan Yesus? Pertanyaan besar, dan itu jadi perenungan di dalam hati dan pikiran adik-adik ya. Tuhan rindu hubungan kita bukanlah sekedar tuan dengan hamba, bukan sekedar ayah dengan anak, tapi sebagai seorang sahabat. Jadi memang terkadang Tuhan itu digambarkan Bapa di surga, ayah kita yang sempurna. Tapi dia juga mau kita sebagai sahabatnya, sahabat Tuhan. Jadi tentu rindu, kapan nih kamu bercakap-cakap denganku lewat doa? Kapan nih kamu membaca renungan firman Tuhan? Firman Tuhan kan isinya tentang adik-adik bisa mengenal Tuhan Yesus. Kemudian yang terakhir, apa yang harus kita lakukan sebagai sahabat Tuhan Yesus? Sebagai sahabat Tuhan Yesus, dalam Yohanes 15 ayat 12 berkata, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yohanes 15 ayat 14,
kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Karena itu adik-adik, kita sama-sama belajar untuk saling mengasihi satu dengan yang lain, agar kita juga menjadi sahabat yang baik dan benar bagi orang lain. Demikian perenungan kita pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur ya Tuhan, kami dari renungan hari ini belajar bahwa ternyata Engkau merindukan kami dalam setiap tutur kata kami, dalam ucapan-ucapan kami dalam doa ya Tuhan. Dan biarlah kami terus mau selalu ingat berdoa padamu, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, juga terlebih ajari kami untuk kami terus bisa saling mengasihi sesama kami ya Tuhan. Dan jangan bawa kami juga ya Tuhan menjadi sahabat-sahabat yang buruk bagi sesama kami manusia ya Tuhan. Dan biarlah walaupun di tengah-tengah persahabatan, di tengah-tengah pertemanan kami ada sakit hati, ada kadang-kadang berantem, beda pendapat, biarlah Tuhan tolong untuk kami tidak saling mendendam, untuk kami bisa saling memaafkan, karena memang sahabat itu terkadang ada ribut-ributnya, tapi kemudian ada rukunnya ya Tuhan. Dan biarlah pada hari ini kami telah selesai merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang mengingatkan kami, bukan hanya dari hari ini, tapi juga seterusnya, sampai adik-adik juga nanti dewasa, terus mengingat firman Tuhan hari ini. Dalam Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Dadah.